Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kan ngelihat grafik kayak gini dan langsung pusing? Mikir, ini apaan sih? Kayak bahasa alien? Tenang aja, sebentar lagi kita bakal bongkar rahasia di balik balok hijau dan merah ini. Kita akan ubah kebingungan ini jadi sebuah cerita yang bisa kita baca bareng-bareng. Coba deh, jujur. Pertama kali lihat grafik ini, apa yang kepikiran? Mungkin, kok ada yang panjang, ada yang pendek, warnanya ganti-ganti. Ini maksudnya apa coba? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Ini emang sengaja dibuat kelihatan rumit pada awalnya. Tapi kuncinya tuh di sini. Ini sebetulnya sebuah bahasa. Ya, bahasa visual dari pasar itu sendiri. Dan janji saya simpel aja. Setelah penjelasan singkat ini selesai, Anda bakal bisa ngerti cara bacanya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum kita bisa baca satu cerita penuh, kita harus kenal dulu sama huruf-hurufnya kan? Nah, di sini satu huruf itu adalah satu candlestick. Kita akan bedah sampai ke bagian terkecilnya. Anggap aja setiap candlestick ini kayak satu rangkuman singkat dari semua yang terjadi di pasar dalam periode waktu tertentu. Bisa semenit, sejam, atau bahkan sehari. Dan setiap rangkuman ini isinya cuma 4 informasi penting. Harga buka atau open, harga tertinggi atau high, harga terendah atau low, dan harga tutup atau close. Coba ingat-ingat 4 kata ini ya, karena ini fondasinya. Nah, dari 4 titik data tadi, terbentuklah 2 bagian utama dari sebuah candle. Yang pertama, ada badannya atau body. Ini nih, arena pertarungan utamanya antara kubu pembeli dan penjual. Terus ada garis tipis di atas atau bawah, yang namanya sumbu atau wick. Sumbu ini kayak jejak petualangan harga, seberapa tinggi dia sempat naik, dan seberapa dalam dia sempat jatuh sebelum pertarungan hari itu selesai. Oke, bentuknya udah kebayang ya? Sekarang kita tambahin satu elemen lagi yang gak kalah penting. Warna. Warna ini tuh kayak sinyal super cepat yang ngasih tahu kita mood pasar saat itu dalam sekejap mata. Logikanya simple banget kok. Kalau candlenya warna hijau, artinya harga pas ditutup itu lebih tinggi daripada harga pas dibuka. Gampangnya, tim pembeli menang di ronde ini. Sebaliknya, kalau warnanya merah, berarti harga ditutup lebih rendah dari harga dibuka. Artinya, ya tim penjual yang menang. Mereka berhasil nekan harga ke bawah. Jadi intinya gini, warna itu bukan sekedar data. Hijau itu mencerminkan optimisme, gairah beli. Sementara merah itu mencerminkan ketakutan atau tekanan jual. Ini benar-benar cerminan emosi para pelaku pasar yang digambar secara visual. Oke, kita udah belajar huruf dan makna warna. Sekarang waktunya kita gabungin jadi beberapa kata sederhana. Kita akan lihat 5 pola candlestick yang paling umum dan sering banget ngasih sinyal penting soal apa yang kira-kira bakal terjadi selanjutnya. Pola pertama namanya bullish engulfing. Coba lihat gambarnya. Awalnya ada candle merah kecil, kelihatannya penjual lagi pegang kendali. Terus tiba-tiba besoknya muncul candle hijau raksasa yang badannya nelen habis candle merah kemarin. Nah loh, apa nih artinya? Cerita di baliknya itu soal pengambil alihan kekuasaan yang dramatis. Setelah penjual berkuasa, para pembeli tiba-tiba datang dengan kekuatan penuh dan membalikan keadaan. Ini sinyal yang kuat banget kalau momentum pasar udah pindah ke tangan pembeli. Selanjutnya, ini kebalikannya persis, bearish engulfing. Di sini, setelah ada candle hijau kecil yang nunjukin optimisme, besoknya malah muncul candle merah raksasa yang ganti menelan si ijo. Ceritanya juga kebalik. Bayangin pembeli lagi asik naikin harga. Terus tiba-tiba penjual datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan langsung banting harga ke bawah. Mereka ambil alih kontrol sepenuhnya. Ini kayak lampu kuning, peringatan kalau pesta kenaikan harga mungkin udah mau selesai. Pola ketiga adalah hammer alias palu. Bentuknya khas banget, badannya kecil di atas, terus punya sumbu bawah yang panjang, paling nggak 2 kali lipat dari badannya. Ini keren banget sih cara ngegambarin pertarungannya. Jadi gini ceritanya, penjual itu sempat berhasil menekan harga jauh banget ke bawah, makanya sumbunya jadi panjang. Tapi sebelum penutupan, pembeli ngelawan balik dengan keras dan berhasil dorong harga naik lagi sampai dekat harga pembukaan. Ini nunjukin ada penolakan kuat di harga rendah. Sekarang coba bayangin kita balik si hammer tadi. Jadilah shooting star, badannya kecil di bawah dengan sumbu atas yang menjulang tinggi. Nah, kalau yang ini ceritanya soal usaha yang gagal.
Pembeli udah coba sekuat tenaga dorong harga setinggi-tingginya, tapi ternyata mereka kehabisan bensin. Penjual langsung manfaatin momen itu dan banting harga balik lagi ke bawah. Sumbu panjang di atas itu ibaratnya jejak dari pertarungan yang dimenangkan oleh penjual. Yang terakhir kita punya doji, ini candle yang paling unik nih. Kenapa? Karena harga buka dan harga tutupnya itu hampir sama persis. Jadinya badannya kelihatan kayak cuma garis tipis aja. Doji ini menceritakan kebuntuan, keraguan. Pembeli dan penjual sama-sama kuat bertarung sampai seri. Nggak ada pemenang yang jelas. Anggap aja ini kayak jeda di tengah pertempuran. Dan seperti kata pepatah, tenang sebelum badai, periode keraguan kayak gini sering banget diikuti sama pergerakan harga yang besar dan menentukan. Baik, kita sudah bahas 5 pola. Tapi sini saya kasih tahu rahasianya. Yang paling penting itu bukan ngapalin nama-nama polanya. Bukan itu. Yang paling penting adalah ngerti logikanya. Kalau Anda paham ceritanya, Anda bisa baca candlestick apapun yang muncul di grafik. Jadi gimana caranya? Gampang, cuma 3 langkah. Pertama, lihat bedanya. Gede dan solid, nunjukin ada pemenang yang jelas, atau kecil yang artinya pasar lagi ragu-ragu. Kedua, lihat sumbunya. Panjang yang nunjukin ada perlawanan sengit, atau pendek. Ketiga, gabungin keduanya. Tanyain ke diri sendiri, dari kombinasi badan dan sumbu ini, cerita pertarungan seperti apa yang lagi terjadi. Coba deh ingat-ingat perumpamaan ini. Setiap satu candle itu satu kata. Beberapa candle yang jadi pola itu ibarat satu kalimat yang punya arti. Dan semua candle yang ada di grafik itu adalah satu cerita utuh. Tugas kita adalah jadi pembaca cerita yang baik. Jadi, kita udah bedah semuanya ya, dari bagian-bagiannya sampai ke pola-pola sederhananya. Anda sekarang udah punya dasarnya untuk ngerti bahasa pasar ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi ini artinya apa, tapi lebih ke hari ini pasar lagi cerita apa ya? Coba deh mulai sekarang lihat grafik dan temukan cerita di dalamnya.